نبي وعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Ibu-ibu, ayah-ayah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama seperti mana biasa, mari sama-sama berdoa dan panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah malam yang berbahagianya dan seterusnya nikmat iman, Islam dan ihsan tak pernah putus-putusnya diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa sama-sama malamnya kita kirimkan, hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan kepada seluruh para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan khususan untuk kita nyoma mandum yang kehadir pada majelisnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah, dan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan kepada Tengku Imunci Masjid, kepada tokoh masyarakat, baik dihadiri oleh Tengku Imum, Tengku Geci, dan kepada seluruh BKM atau Ta'mirul Masjid, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada majelis yang mulianya, dan lembaga lagi jamaah hadir disebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semua selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai daripada instruksi panitia Buno dan dengar na sesi tanya jawab malamnya, dan menyohana halangan biasanya menyona sesi tanya jawab, maka pesan mau'izah hasanah atau ceramah yang Tuhan sampaikan nya insyaallah hanatrib selama 1 jam saja, dan selebihnya lebih daripada 1 jamnya insyaallah menyona halangan gendanya akan datang sesi tanya jawab dengan cara ibu-ibu menyona pertanyaan, ayah-ayah jun kirim melalui kertas, menulis kertas untuk dan tuan baca. Selama jun jawab, anjun jawab, maka kita tak pulangkan kepada abu-abu gure-gure daripada dan tuan. Insyaallah mudah-mudahan dalam kehendak Allah acara kita nyonya dirahmati oleh Allah dan sukses tepat pada akhir waktunya. Jamaah dirahmati oleh Allah, nyo malam hamil insyaallah menyohana halangan menyo panjang umur danyo ya besok malam Jumat, maka Isra Mi'raj itu jatuh pada malam Jumat atau hari Kamisnya. Dan dalam Isra Mi'raj ilu rasa uronyo kalau tak urung hana mufum de tentang sejarah Isra Mi'raj. Dan terkadang na urung menganggap Isra Mi'raj sebagai kisah dongeng. Nacik model urung menganggap bahwa Isra Mi'rajnya adalah cerita-cerita lewat belaka saja. Dan fenomena yang terjadi pada akhir zamannya memang kalaginya kita sudah mulai disibukkan oleh dunia. Anak-anak muda akan mulai lele dengan game. Katanya kadang-kadang murinang kamu mulai lele dengan TV. Maka ilmu pengetahuan itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Dan yang menjadi sunnatullah, tanda kiamat hana tifli mak-mak dan tuan hormati adalah tidak lama lagi kiamat itu terjadi kalaulah para alim ulama sudah mulai menghilang
berangkat menuju kepada Allah. Dan salah satu tanda kiamat hanatib li ma'ma ilun tuan hormati, bahwa ilmu di dunia ini akan mulai dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Jino katanya kita kalon di dunia nyata yang langsung tak kalon bak mata katanya malamnya, bahwa ilmu pengetahuan agama sudah mulai sedikit demi sedikit menghilang. Dan yang lebih perhatian katanya, prihatin katanya adalah ulama-ulama di Nangro Indonesia khususnya sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, menyohanali ulama adik-adik, ayah-ayah, abang-abang tuan hormati, maka kata Rasulullah, kalau tak ada lagi ulama min asraris saati, tanda-tanda kiamat itu tak lama lagi, ayurfa'ul ilmu, bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah, wa yuthbitul juhal, dan akan hadirlah orang-orang bodoh di dunianya. Menyokah hadir orang-orang bodoh yang jakbut hanya letun lehnyan je beri fatwa dan seterusnya, maka insya-Allah tak lama lagi kita akan menghadapi yang disebut dengan kiamat. Jadi mak-mak, ayah-ayah tuan hormati, bab tentang kiamatnya hanapu tak memain pun. Seolah-olah katanya alah hanapu mantau jauh. Ladung nacik yang modal lagi yang mantau jauh dengku ai tuan sang hana kenong kiamat tak ada meninggal. Dan fakta yang terjadi urangnya adalah bahwa ulama di Indonesia, ayah, mak, sudah berapa orang dipanggil oleh Allah. Watelin tuan hitung-hitung, ternyata ulama sudah melebihi 30 orang wafat di negeri Indonesia ini. Maka tuan teringat, kalaulah ulama sudah banyak dipanggil, niscaya sesungguhnya ayurfa'ul ilmu, bahwa ilmu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab Isra dan Mi'raj. Huraunya menyatakan tanyong bakna budak tanghan tu boleh nyampu Isra Mi'raj. Yang untuk Isra-nya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lehnya kan ada boleh. Maka ini fenomena yang sedang terjadi di depan mata kita, bahwa Isra dan Mi'raj itu saja menjadi hal yang penting, bahwa sesungguhnya insya-Allah menyuhana halangan malamnya ulun tuan akan bercerita sedikit tentang masalah Isra dan Mi'raj. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun tuan teringat satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi berbunyi, beliau pernah berkata bahwa al-mar'u man ma'a ahabba. Nabi pernah berkata al-mar'u man ma'a ahabba. Biasanya orang yang mencintai seseorang, insya-Allah besok di dalam surga dia akan bersamanya. Maka sama lagi contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya orang yang sangat dicintai. Ada dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Sama lagi kitanya, mungkin kitanya nalah cinta kitanya mungkin kepada mak, kepada ayah, kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, dan seterusnya. Maka sepanjang perjalanan baginda Rasul, ada dua orang yang sangat Nabi cintai, yang sangat Nabi sayangi. Bahkan dua-duanya, ayah-ayah tuan hormati, adalah orang yang selalu melindungi Rasulullah dalam segala apapun, baik dalam dakwah, baik dalam menyebarkan Islam, baik dalam beliau bepergian menuju Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dua orang inilah
yang menjadi panutan baginda Rasul dalam hal kehidupan beliau, bahwa beliau tak pernah melupakan jasa dari dua orang itu. Yang pertama, yang sangat beliau sayangi, yang sangat Nabi rindui, yang sangat Nabi cintai adalah istri pertama beliau bernama Khadijah binti Khuwailid. Jadi mak yang tuan hormati, walaupun dalam sejarah Rasulullahnya menurut riwayat ada 12 istri. Nabi Muhammad itu ada 12 istri, bahkan menurut riwayat yang ulamakan ada 11 orang istri. Jadi walaupun baginda Rasul banyak istrinya, hanya satu yang beliau cintai, yang melebihi cinta beliau di atas cinta yang lain. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Cuman kadang menong dengku orang tanya, pakan Nabi Muhammad tiblah urung inau dan huronya hanya tiblah ni. Paduk cik kaput ro mantra hanya lebih. Hanya 5, hanya 6, hanya 7. Bahkan baginda Rasulullah menyarankan bagi umatnya, apabila engkau wahai laki-laki ingin menikah hanya sampai 4 saja. Kamu ni? Jadi pakai dia kurang kan? Awal Rasulullah 11, hari ini 4. Terkadang orang tanya, bahkan orang yang hanya senang dengan Islam, dia akan menghina baginda Rasul, dipegah oleh awak yang kon Islamnya yang benci terhadap Islam. Dia akan berkata bahwa Rasulullah itu banyak istri, Nabi itu menyimpan banyak wanita-wanita. Kalau bahasa lainnya, beliau terlalu besar nafsunya sehingga istrinya ada 11 atau 12. Yang adalah pendapat dari orang-orang yang mengatakan baginda Rasul itu adalah demikian. Nah, dino pertanyaannya adalah, tengku bangka Rasulullah tiblah rawruinam. Nabi Muhammad tidak ada niat sedikit pun menikahi perempuan sampai 11 orang. Yang Nabi nikahi, yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi cuma hanya 1 orang. Nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Semeninggal Khadijah binti Khuwailid hana lain, maka barulah Rasulullah menikahi dengan perempuan-perempuan yang lain. Dan yang hana Nabi lagi, tapi ditawarkan. Sama lagi contoh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar namanya Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah tidak datang meminta Aisyah untuk jadi istrinya, tapi Abu Bakar yang menawarkan. Jadi urangnya menyatakan ada orang yang menghina Islam melalui sejarah atau sirah nabawiyah dari Nabi Muhammad. Telah sabudi adalah banyak orang yang mengejek Nabi Muhammad, orang yang bernafsu sehingga punya 11 orang istri. Adik-adik yang tuan hormati, mak-mak yang tuan hormati, yang kedua tuan sampaikan adalah bahwa dari seluruh istri baginda Rasul yang paling beliau sayangi namanya Khadijah binti Khuwailid. Pertanyaannya, Tengku, kenapa Khadijah menjadi orang yang paling disayangi oleh Nabi? Pertama, nyan wate Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira. Orang yang pertama kali, perempuan yang pertama kali masuk Islam, ia mengakui dan beriman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad, hana lain urung yang pun mengaku Islam di dunianya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira menerima wahyu dari Allah, lalu Nabi Muhammad jauh rumah, kemudian beliau tertidur. Beliau menggigil melihat Jibril pertama kali, maka Khadijah bertanya, wahai suamiku,
kenapa engkau wahai suamiku? Maka ceritalah Rasulullah, sehingga orang yang pertama kali tamu Islam dalam sejarah dunianya masa Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian cerita lain bahawa di sebuah masa Khadijahnya adalah orang inang termasuk orang yang paling kaya di Makkah. Orang inang yang paling kaya di Makkah salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Setelah Khadijah masuk Islam, maka Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mandum harta lun ya Nabi Muhammad, mandum peng lun ya Rasulullah, mandum baje lun ya Rasulullah, mandum kuda lun ya Rasulullah, mandum unta lun ya Rasulullah, akan lun wakafkan untuk Islam ya Rasulullah." Menyadar nama wahai Rasulullah, dari harta lunnya untuk perjuangan Islam, maka ambillah unta lun, ambillah kuda yang aku miliki, ambillah harta yang aku miliki, ambillah seluruh yang engkau mau ya Rasulullah untuk perjuanganmu dalam dakwah memperjuangkan agama Islam. Tapi ayah nasabah harta Khadijah, wadah Khadijah kabeh mandum harta ijo ba Rasulullah, hanali harta, hanali kuda, hanali unta, hanali dan macam-macam. Nasabah harta Khadijah ketikanya beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mandum harta lun ke hanali, tapi nasabah harta lun yang mantang lun miliki uronyo ya Rasulullah. Menyodor mengat akan nunjuk malangnya, akan nunjuk uronyo." Maka Rasulullah berkata, "Khadijah, apa yang kau miliki Khadijah? Aku rasa tak ada lagi. Semua hartamu sudah habis wahai Khadijah." Maka Khadijah pun menjawab, "Ya Rasulullah, nasabah harta dan tuan yang sangat berharga. Menyadran menghad ya Rasulullah, necok mentong hartanya, nekebah hartanya bak di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi bertanya kepada Khadijah, "Apa harta itu Khadijah?" Maka Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, adapun harta yang sangat berharga yang mantang dimiliki uronya adalah tubuh ulun tuan sendiri ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mantangna harta yang berharga dan hartanya adalah tubuh ulun tuan sendiri ya Rasulullah. Menyomenan ya Rasulullah, aku rela kau letakkan tubuhku di lubang-lubang orang yang sedang berjihad fisabilillah." Menyona orang tengah jihad ya Rasulullah, menyona sahabat-sahabat beran ya Rasulullah tengah berjihad. Kemudian waktu berjihadnya na jalan yang melubang, nepudu tubuh lon di atas jalannya, nepudu tubuh lon bak lubangnya ya Rasulullah, agar orang-orang waktu mau perang hanarul kenan, hanarubah kenan ya Rasulullah. Necok dah nyocok harta lonyo yang sesuatu di Rasulullah, tubuh lonyo nepudu di atas lubangnya. Ketika Rasulullah mendengar itu, beliau menangis. Ternyata perjuangan Khadijah melebihi dari ruh dan jasadnya hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak-mak yang Tuhan hormati, inilah yang membuat Rasulullah selalu teringat jasa dan selalu teringat tentang perjuangan istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid. Adik-adik, mak-mak yang Tuhan hormati, inilah orang pertama yang Nabi sayangi, orang pertama yang Nabi rindukan, orang pertama yang Nabi cintai. Yang kedua, orang yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi, yang Nabi selalu merindukannya adalah bernama Abu Talib. Abu Talibnya adalah paman baginda Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib pada umur 8 tahun, badanya Nabi punya kisah, satu-satunya kisah Nabi yang paling sedih di dunianya udah rasa hana lain kecuali perjuangan Nabi Muhammad. Aci bayangkan ayah Nabi Muhammad hantam kalan ayah kandung, kiban hi ayah kandung. Rasulullah waktu beliau dalam perut ibunya
Abdullah sudah berangkat menuju kepada Allah. Beliau tak pernah melihat ayahnya. Gedanya okeylah, gedanya mungkin je mantong je tak kalah ayah. Kadang-kadang najib yang memang hana tak kalah ayah karena beliau sudah wafat terlebih dahulu. Maka sama lagi Rasulullah. Rasulullah waktu kecil beliau dididik oleh ibunya selama 2 tahun. Kemudian diangkat, dididik, diasuh oleh Bani Sa'ad atau Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, Rasulullah dididik selama 2 tahun oleh Abdul Muttalib, dan meninggallah Abdul Muttalib, dididiklah oleh paman beliau bernama Abu Talib. Mak, ayah-ayah dan tuan hormati, ternyata Abu Talib inilah yang membuat perjuangan baginda Rasul terus sampai hari ini. Pro huronyo gedanyo merasakan keislaman, merasakan agama yang sebenarnya. Seandainya contoh, seandainya hana Abu Talib lerasa hana Islam. Hana perjuangan Abu Talib lerasa Islam hana berkembang pro Persia. Islam hana berkembang pro Cina. Islam hana pro kedai mungkin tempat gedanyo lah, contoh Indonesia dan Aceh. Karena pusat Islam di Indonesia adalah berasal dari Aceh. Lu rasa hana Abu Talib, hana Islam Madinah, hana orang tamu Islam dari Yaman, hana orang tamu Islam dari Iran, Irak dan seterusnya. Tapi karena perjuangan Abu Talib walaupun hana tamu dalam Islam, beliau berkata kepada kafir Quraisy, "Hai, kalau engkau mau membunuh saudaraku ini, keponakanku ini, maka langkahilah nyawaku terlebih dahulu. Muhammad, kau ambillah dakwah sesuai sesuka hatimu. Kau berjalanlah kemana yang kau inginkan Muhammad. Kau pergilah kemana yang kau inginkan. Dan ingatlah, selama ada aku Muhammad, aku akan menjagamu. Aku akan memeliharamu sampai kapanpun engkau sudah selesai menjalankan dakwahmu." Perjuangan Abu Talib. Bahkan dalam sejarah Abu Talib baju bu punya hana Muhammad. Abu Talib musuh contoh kena mengat baju bu musuh menan. Nyan harus na Muhammad leleka atau na Muhammad samping. Dan menancit dalam riwayat punya Abu Talib kena naik jak berangkat kena tengah. Nyan buna Muhammad samping, punya hana Muhammad han tengah. Begitu cintanya Abu Talib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ludrasa mak ayah yang terhormati, perjuangan dakwah baginda Rasul truk Madinah, truk di Taif hana lain kecuali adalah jasa dari Abu Talib. Cuman sayang beliau tidak memeluk Islam, karena Nabi waktu datang wafatnya Abu Talib, beliau menawarkan Islam, tapi beliau tidak masuk Islam. Tapi lu baca dalam beberapa sejarah, ternyata Abu Talib nyan tamu Islam tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Beliau mengucapkan dalam hati. Nyan khilafiyah ulama. Maka menyomenan orang yang Nabi cintai, orang yang Nabi sayangi, orang yang Nabi rindukan adalah 2 orang. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua adalah Abu Talib. Ketika umur Nabi 47 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Maka pada umur Nabi Muhammad 40 tahun, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Jadi waktu Rasulullah turun pertama kali wahyu, nyan Nabi menebarkan dakwah ti rumah bersemenan lah. Bahasa gedanya orang nejak sambuh pintu rumah sebarkan dakwah. Kemudian Nabi jak hoda ilmu sebarkan dakwah pintu rumah gap dan seterusnya. Ada disebut dengan istilah dakwah tersembunyi. Maka umur 43 tahun Rasulullah diperintahkan Allah untuk berdakwah terang-terangan. Sehingga dalam sejarah ayah pada umur 45 tahun Rasulullah diperintahkan oleh Nabi sendiri
untuk berangkat beberapa kaum muslimin menuju ke daerah yang bernama Habasyah. Kenapa Nabi menyuruh pergi ke sana? Karena di Makkah kafir Quraisy sedang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Bahkan na model tidro anu daripada orang Islam itu anunya kemudian dipoh oleh kafir Quraisy. Bahkan na riwayat urang tamung Islam lagi kisah Amarnya Amar wate tamung Islam na ayah ngon mak amak ngon ayah Amarnya ileke ti Amarin, maka dipaksa, wahai Amar, munyakah hanaka mengakui bahawa Lata dan Uzza Tuhankah wahai Amar, maka mak ngon ayah kahnyo akan lempoh likukahnya kibanjut menan. Maka dipaksalah Amar, ucapkan Lata dan Uzza sebagai Tuhanmu. Amar tak mau menjawab. Aku tak akan menjawab kecuali Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Amar menjawab Allah, maka mak si Amar yang sahabat Amar icok tombak, maka ditusuk di perut ibunya Amar, lalu wafatlah ibunya Amar karena Amar tak mau mengucapkan Lata dan Uzza. Maka ketikanya kafir Quraisy menyiksa terus umat Islam, bahkan ayah daripada Amarnya ketikanya juga syahid di jalan Allah. Beliau diikat di tiang, lalu kafir Quraisy bertanya kepada Amar, Amar, nyo sisa tinggal ayahkah Amar? Menyohanaka Lata dan Uzza sebagai Tuhan wahai Amar, maka ayah hanali. Maka Amar pun ketika itu menjawab, aku tak mau mengakui Lata dan Uzza, yang lun akui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ipohlah ayah Amar ketika itu meninggal dan wafatlah ayah Amar. Dino giliran si Amar, ya, sahabat Nabi bernama Amar. Ketika sahabat Nabi itu diikat lalu dipaksa untuk mengakui Lata dan Uzza, nyo Amar mak ngan ayah hanali jino tikaikah Amar, mengakukah kau Lata dan Uzza sebagai Tuhan? Kalau engkau tidak mau mengaku, maka engkau akan mendapat giliran sebagai orang yang mati setelah matinya ayah dan ibumu. Maka ketika itulah Amar mengakui, baiklah, aku mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhanku. Allah bukan Tuhanku, tapi Lata dan Uzza adalah Tuhanku. Maka selamat Amar watanya maka dia ditinggali oleh kafir Quraisy. Maka beranjak kafir Quraisy dia minta manfalah untuk menyiksa kaum muslimin ketika itu. Dan watanya ketruk Rasulullah, maka Amar menangis, ya Rasulullah, aku sudah kafir, aku mengaku Lata dan Uzza, bagaimana ya Rasulullah? Aku dipaksa, kalau tidak demikian aku dibunuh ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ada 3 golongan yang Allah memaafkan umatku. Yang pertama al-khata, yang kedua wan-nisyan, yang ketiga wa mastukiruhu alaih. Yang pertama al-khata, munyona golongan dari umat lun al-khata. Lagi contoh khatanya artinya urang yang hana sengaja, nantom kalau itu urang nepok hana sengaja, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hana sengaja takubut atau yamru, yang insyaallah dimaafkan. Yang kedua wan nisyan, Allah akan menghapus, Allah akan memaafkan golongan nisyan. Nisyannya pelupa. Itu contoh bedanya tengah puasa, kemudian tiba-tiba terpajuh karab habis 2 buah pinggan berjubu, dia baru ingat, oh malum puasa. Tinggal oh ma, pakan tua bagah daman. Nyan ilam dajib di banjaran. Nyan buka 2 buah pinggan, iya dajib. Dia teringat tiba-tiba, maka 2 buah pinggan nyan insyaallah dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wa mastukiruhu alaih, dan orang yang dipaksa. Musuhna orang dipaksa, lagi contoh sahabat Amar, maka tidak mengapa Allah memaafkan. Begitulah kisah di mana dahulu Makkah dilanda dengan kekejaman kafir Quraisy. Maka ketika itulah Nabi berkata, munyo menan, munyo Makkah nyo tengah diserang habis-habisan, jiwa getanya diserang, harta getanya diserang,
harta getanya diserang, maka alun perintahkan sebahagian kaum muslimin berangkat menuju ke negeri Habasyah. Maka sahabat ni tanya, ya Rasulullah, kapan kamu najak ke dek? Karena kata Nabi, di sana ada raja yang adil. Menyujud berlindung le saat bak negeri Habasyah. Maka singkat cerita, negeri Habasyah 2 kali berangkat, ada rombongan kedua berangkat menuju ke negeri Habasyah. Singkat cerita, pada umur 49 tahun baginda Rasulullah, atau menjetakenyu pada masa usia ketujuhnya Nabi menjadi Rasul, maka Nabi mengalami siksaan yang paling berat. Dalam Islam disebut dengan al-baiqat. Indonesia tapu Arab, baiqat. Baiqatnya artinya baikot. Baikotnya artinya orang yang membuat perjanjian untuk memberi hukuman kepada satu golongan. Maka Nabi dibaikot. Berkumpullah kafir Quraisy watenya mak-mak ayah-ayah dan tuan hormati, mereka menulis surat perjanjian. Pertama, Muhammad tidak boleh masuk ke Mekah dan serta pengikutnya. Yang kedua, tidak boleh kaum muslimin menikahi orang-orang yang ada di Mekah. Yang ketiga, tidak boleh kaum Muhammad dan muslimin masuk ke Mekah untuk dagang dan mengambil makanan. Maka Rasulullah ketikanya beliau mengalami baikot besar-besaran selama 3 tahun. Dalam riwayat yang dun baca, ternyata selama Nabi dibaikotnya Nabi hanya hantam baju roti. Hantam le kalau rotinya. Kemudian menurut riwayat, Khadijah wate saja dengan Rasulullah, Abu Talib saja dengan Rasulullah wate dalam masa baikotnya. Dalam riwayat disebutkan Nabi memakan kulit hewannya. Aci bayangkan kulit hewan. Dalam riwayat Rasulullah ketika dibaikot itu tidak boleh masuk ke Mekah 3 tahun, beliau memakan daun. Dan daun-daunnya dipajuh oleh Nabi Muhammad. Jampi payah minta daun yang hana di Mekah daun jarang matanya, apalagi di Mekahnya hana istilah lagi danyo itron di hujan tapi Mekahnya titun 2 go itron dia tak kenju titun 3 itron hujan. Punya kitanya kadang beta ke titun sebulan kadang naik go itron hujan. Punya di Mekah hana. Dalam riwayat Nabi dibaikot, tidak boleh masuk ke Makkah, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikahi, tidak boleh tukar menukar barang. Nabi memakan daun, memakan kulit di baju. Punya katanya fi hewan di baju, nyukan kulit. Rasulullah mengalami baikot besar-besaran, sehingga disinilah ketika watenya menyantalah tuan lumbaca Ummu Abu Talib watai baikotnya adalah 80 ton. Ummu Abu Talib ke 80 ton. Maka dari baikot inilah Abu Talib mulai sakit-sakitan. Gimana sakit man? Ipajuh kulit hewan, daun-daun. Nyampi payah dan hitam. Yang Mekahnya dah naik. Lain yo memang nai gedanya dah umrah nai Mekah kan, nyan pi kiriman kon asli dari Mekah. Ibu-ibu menyujak umrah, kan mudah tak di Mekah kan kata kalian kan. Nyan kiriman kon asli penduduk Mekah. Caci dibayangkan bahawa Rasulullah dibaikot selama letun. Hanya tamang lanang roh, hanya tamang lam kampung, tempat dah kelahiran goknya. Dibaikot makan kulit hewan dan makan daun. Maka ketika itulah 2 orang yang disayangi oleh baginda Rasul jatuh sakit. Pertama Khadijah kamulai sakit, dan Abu Talib sama kamulai sakit-sakitan. Watenya Ummu Khadijah 60 letun, 60 putun. Wate tengah dibaikotnya Ummu Khadijah 60 put. Sedangkan umur Nabi adalah 49 tahun. Umur Abu Talib 80 tahun. Dibaikot, tidak bisa minum, maka beliau pun mulai sakit-sakitan. Rasulullah sudah mulai panik. 2 kekasihnya sebentar lagi Sang Hana Tribli akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pu yang Nabi firasatkannya
terjadi, wahai ibu-ibu sekalian. Ternyata meninggallah Wate Khadijah sakit dalam masa pembaikotannya. Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat, Nabi bersedih. Satu-satunya orang yang dulu pernah membantu Islam, satu-satunya orang yang dulu pernah berjuang untuk Islam, satu-satunya orang yang dulu mencintai aku selama-lamanya telah meninggalkan dirinya dan berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mak-mak, ayah-ayah dan hormati, leh daripada Khadijah yang meninggal wafat kembali kepada Allah, maka beberapa bulan kemudian Abu Talib pun wafat, meninggal dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terpukul hati, tidak ada lagi orang yang melindungi beliau selain dari Abu Talib. Ditinggal oleh Khadijah, beliau menangis. Ditinggal lagi oleh Abu Talib, beliau pun menangis. Maka dalam sejarah disebut, wate Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang paling Nabi sayanginya disebut dengan istilah Amul Huzni. Punan Amul Huzni, tahun kesedihan. Hana tahun lain yang Nabi paling bersedih kecuali ketika Abu Talib dengan Khadijah meninggal dalam tahun yang sama, berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mak-mak yang hormati, ketika hanali Abu Talib, ketika hanali Khadijah watenya ke perjanjian yang dipegang oleh kafir Quraisynya, yang dipegah bahawa Nabi hanya tamu di Mekah, kemudian Nabi hanya berdagang di Mekah, yang dikirim oleh Allah ulat. Jadi nak ulat di samping Kaabah kan, punya bahasanya apa? Kerana itulah binatang yang baju kertas kan, tu ulat panggil kan. Jadi nak binatang yang baju kertas kan, kamu ya. Yang ke rakyat punya bahasa resmi. Yang adanya tu kamu. Kamu kamu ya. Ya, jadi terulah binatangnya, maka ipajuh bacur-bacurnya kertas perjanjian kafir Quraisy, ipajuh tinggal tulisan Bismikallah. Dalam tulisannya na tertulis Bismikallah. Yang kenyan hanai bajuh oleh kamu ni. Jadi mandum asal perjanjiannya ipajuh oleh kamu, habis mandum bab pintu Kaabah itipek. Perjanjian Nabi hanya tamu Mekahnya adalah perjanjian sabuh kertas itipek bab pintu Kaabah. Yang kenyan habis mandum pajuh oleh kamu. Allah mengirimkan ketika itu rayap untuk memakan kertas. Kemudian Abu Talib dibawa ke Mekah, dikuburkan. Khadijah binti Khuwailid ketika itu juga dikuburkan. Maka Rasulullah ketika itu beliau merasa bersedih, tak ada lagi yang membantunya. Yang lebih paling lah mak-mak sekalian, ayah-ayah dan hormati, setelah Khadijah meninggal, setelah Abu Talib meninggal, Nabi semakin ditekan. Terus Abu Jahal, karena waktu Abu Talib menjadi pimpinan Quraisy, jadi di Mekah model awal di Mekahnya na pimpinan, punya bahasa bedanya mungkin presiden lah dia tak kemenang. Ketika hanale Abu Talib je ke presiden Mekah watanya, istilah presidennya pimpinan, maka digantung langsung oleh Abu Lahab. Kan lebih payah lo menukar benda Abu Lahab gantung. Ketika Abu Lahab menjadi presiden, menjadi pemimpin Mekah, maka Nabi disiksa, dihina, dikirim utusan untuk dibunuh Rasulullah. Bahkan Abu Lahab yang kaim netewa tirau reng hai kena siat. Nyom untuk lewat Nabi Muhammad, nak berani kalau dah. Oh belum berani padu biaya 1 juta. Munyo bahasa mana lah bahasa tanya orang Jawa. Munyo je nan ludah Nabi Muhammad tengah Nabi Muhammad lewat, lunjuk peng 1 juta, 3 ludah 1 juta. Nyuruh aku dalam ludah mesti lunjuk 2 juta. Maka mandu bijak ba Abu Lahab hijau peng. Maka preh Nabi Muhammad. Kadang Nabi lewat pekan, ludah Nabi Muhammad. Nah yang muda Nabi kadang-kadang lewat bak sabuh rumah, kemudian irong ngombe. Nah yang muda Nabi Muhammad jak watenya jak Mekah. Karena watai pajuh rayapnya nyan hanali aturan Nabi kaji tamu Mekah. Watai Nabi tamu Mekahnya na muda urang necok kotoran unta. Untanya mah diambil, dilempar ke muka Rasulullah SAW.
sepeninggal Abu Talib, sepeninggal Khadijah binti Khuwailid, Nabi mengalami siksaan, dihina, difitnah. Bahkan orang hang tegan ke Nabi dukun, santet, ahli sihir. Maka Nabi menangis, tidak ada lagi pelindung beliau. Munyona Abu Talib sang hana menang Nabi Muhammad. Tapi watanya hana dia Abu Talib, beliau sudah berangkat, Khadijah pun sudah berangkat. Maka Rasulullah ketika itu bersedih. Dalam umur beliau 49 tahun itulah beliau merasa bersedih, sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Maka Nabi na inisiatif. Nabi na salah tidro anu agam yang karaya tapi nyo anu agam angkat. Anu Nabi na yang anu agam tapi lawai meninggal. Awai cok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi na salah tidro anu baginda Rasulullah tapi nyo anu angkat dari Ubud. Dari Ubud dijaga oleh Nabi teruk raya. Namanya Zaid bin Haritsah. Nya anak angkat Nabi yang Nabi sayangi nangonyan adalah Zaid bin Haritsah. Sehingga karena Nabi sayang kepada Zaid, Rasulullah nebuh nan Zaid bin Muhammad kodanya. Maka ditegur oleh Allah, "Hai Rasulullah, hai Muhammad, hanya nebuh nan katanya kepada anak yang kau anak katanya." Ya munan ikali Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah namanya Zaid bin Haritsah. Maka Rasulullah datang, "Zaid, ya Rasulullah, mungkin na urang yang bela katanya Zaid. Kon di Mekah tapi bak tabuh nangro. Ja Zaid na pengonlung tiat katanya ja bak tabuh nangro." Maka Zaid bin Haritsah tanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, mau ke mana Nabi?" Katanya tajaklah bak tabuh kota bernama kota Taif. Bunang kotanya? Kota Taif. Ja Zaid, ja Rasulullah. Akan lumpungan dengan Rasulullah. Maka berangkatlah Rasulullah menuju ke Taif. Maka sampai teruk Nabi bak kota Taif, Nabi mufakat menyubah sagadanya nampak kecil lah yang benar-benar kan? Ya, kampungnya nak ketua kampung benar. Maka Nabi mufakat, Nabi nempakat ilunnya adalah Nabi Muhammad, tidak Rasul. Dan kena untuk dan beri dakwah dan jauh tabuh agama yang diridai oleh Allah. Agamanya agama Islam. Kiban tengku-tengku sekalian, kiban ayah-ayah sekalian, jadi tamu beragama dan tuannya. Hana dijawab oleh awak kampungnya. Maka mereka pun berinisiatif, Muhammad sudah gila. Muhammad sudah gila. Baik tak kenjo gedanya di Makkah saja Muhammad tidak diterima. Menang gedanya menang cik. Baik terima Muhammad. Mangkiban cik. Nepakat simpan tu murung kampung, necok batai neram Nabi Muhammad. Maka pemuda-pemuda kampung wadaian mengikut instruksi daripada pimpinan kampung, terus Nabi Muhammad bak kampung Taifnya, maka Nabi dilempari oleh batu, hampir terkena ke matanya sampai ke mukanya. Bahkan dalam riwayat di antara tubuh baginda Rasul yang paling parah luka adalah bagian aki Nabi Muhammad. Dalam riwayat nyan aki Nabi Muhammad waktu jauh Taif, rom betul awak Taif, ipuponya darah, kau mengalir darahnya. Katanya punya luka mengalirnya, okey, alhamdulillah, ya tak masalah lah. Ini pupoh darah. Ini pupoh darah Rasulullah yang baki. Sehingga Nabi menahan sakit. Maka teruk Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah waktunya hantu bahwa Nabi Muhammad sudah masuk ke kota Taif. Sedangkan Zaid bin Haritsah itu luar. Zaid bin Haritsah itu luar kampung. Hai tamu. Nabi Muhammad kata mau dalam. Kalah kenong batai lewat kampungnya. Maka icok baca Zaid bin Haritsah. Zaid ketika itu melindungi Rasulullah dengan bajunya dari belakang. Beliau pun terkena batu di belakang, di belakang kepala, bak punggung dan seterusnya. Maka ketika itulah setelah Nabi ditinggal Abu Talib, ditinggal lagi oleh Khadijah, disiksa oleh kaum-kaum Abu Lahab, tak mahlum Nabi dilempar oleh batu oleh kota Taif. Sudahlah punya kekuatan menghadapi segala kesulitan yang aku alami.
maka Allah mendengar doa Nabi. Maka Allah menyubah saudara malaikat. Menurut riwayat malaikat Jibril, menurut riwayat malaikat Mikail, menurut riwayat malaikat penjaga gunung. Maka terulah malaikat Jibril, Muhammad, nyo Jibril, aku diperintahkan oleh Allah Muhammad untuk menawarkan kepadamu, jika engkau izinkan, aku akan ambil gunung itu, aku lemparkan ke kota Taif. Boleh Muhammad? Menan ditabah oleh Jibril. Munyo idanya han, menan mak. Dah pegahlah macam Jibril. Kon gunungnya mentah Jibril cok di mandung gunung dunia timpa dia buat kota Taif. Kamu kan? Nabi Muhammad bagaimana jawab beliau ketika ditanya, Muhammad, bolehkah aku mengambil gunung itu Muhammad? Aku ambil gunung itu, ku lemparkan ke kota Taif. Boleh? Maka Nabi menjawab, Jibril, jangan Jibril. Kenapa jangan Muhammad? Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mungkin cucu-cucu orang yang tinggal di kampung Taifnya, mudah-mudahan tengok orang ila beriman kepada Tuhan dan Allah. Jika Nabi Muhammad berdoa sudah kepada Allah, mudah-mudahan orang yang di kampung Taifnya diberi oleh Allah Islam, hidayah dan iman. Lagi yang kekhidifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketikanya ayah Zaid bin Harisah napakat baginda Rasul. Nabi jak tahu Nabi. Don kalemah tak Nabi. Mandum tubuh ron yang kehabis, mandum luka kah depan dari Rasulullah, bahlun tangku mandang jak baca-baca ditanya wa Makkah. Maka Zaid bin Harisah ketika itu membantu Nabi pulang ke Mekah. Anak muda adanya. Haji ni bayangkan mandang dari Mekah ke Taifnya pada 10 kilo ya. Lebih 100 kilo gidanyo pidinya pidi. Gidanyo kedeh kerja kedeh bandar nak 100 kilo. Tabugah juna mesti menan contoh. Dari bandar aja UPD na 100 kilo. Nah, tanggap mantanglah nah dari bandar aja UPD-nya 100 kilo. Maka jarak Taif dari Makkah itu sampai 100 kilo lebih. Maka Nabi berangkat dengan keadaan luka, wajah beliau tersisih darah, kaki beliau terlempari, kaki beliau mengeluarkan darah. Maka pulanglah dengan Zaid bin Harisah. Terulah di Makkah wate malam ketikanya. Maka mak-mak dan tuan hormati, ketika Nabi mengalami sakit yang begitu sakit, beliau tak ada lagi yang melindungi. Sahabat beliau pun sedang disiksa oleh Abu Lahab, dibunuh orang tuanya, dibunuh anaknya karena hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun tertidur dalam rumahnya. Ketika itulah Allah memerintahkan kepada Jibril dan Mikail turun membawa baginda Rasul berjalan-jalan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Watenya umur Nabi Muhammad 50 tahun. Pajan Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj pada umur 50 tahun. Menurut riwayat umur 51 tahun. Maka bak tengah malamnya karena Allah sayang melihat kekasihnya, karena Allah ingin membahagiakan kekasihnya, maka Allah memerintahkan Jibril. Jibril, nyo ya Allah. Mikail, nyo ya Allah. Turun. Baik ya Allah. Turun ke Nabi Muhammad, ajak dia untuk berjalan Isra Mi'raj. Maka turun Jibril watenya. Rasulullah dalam riwayat menyebutkan watenya Nabi Muhammad tengah tawaf. Jadi bak sabuh malam yang kadula, Nabi bertawaf, tinggal Nabi tengah. Waktu Nabi tengahnya lah truk Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Menurut riwayat kan di Masjidil Haram, tapi di rumah beliau sendiri. Nabi tengah-tengah berumah roh, kemudian terulah Jibril alaihi salam dan Mikail. Singkat cerita, maka Rasulullah pun dibangunkan oleh Rasulullah dibangunkan oleh Jibril alaihi salam. Muhammad, iya Jibril, aku datang ke sini untuk mengajakmu jalan-jalan Muhammad. Engkau mau Muhammad? Maka ayo kita berangkat. Maka siap Nabi Muhammad ke
Bak Jibril, ya Rasulullah, ya wahai Jibril, ilun siap lo berangkat atuh nan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril ketika itu lake bak Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lu lake muah nyo nalume alatnyo adalah untuk lemplah dada don ya Rasulullah, tiat untuk agar don merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayah syarat kita nyo merumpuk dengan Allah harus gelih dengan hati, gelih hati. Punya ada gelih hati nak merumpuk. Yang contoh lagi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad kita keju, Nabi Muhammad kan kau urun sombong kan? Nabi Muhammad tak dalam sejarah kau urun sombong, kan urung yang ria, kan urung yang pamer kan kan? Tapi payah cik diplah oleh Jibril untuk diambil semua sifat-sifat itu. Maka di watenya diplahlah dada Rasulullah mulai darinya. Nyelum baca dalam kitab Qissatul Mi'raj karya daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Nabi Muhammad wate iplahlah Jibril nyo darinya mulai dari tenggorokannya. Terus bak ulu hatinya 4. Nyo ulu hati kan. Hal lagi urang keun tengku ulun takik ulu hati. Nya ino. Punya sakit hati lain dah, ulu hati sakit hati ino. Nya sakit ulu hati. Nya. Jadi dalam kitab karya Najmuddin Al-Ghaiti gonya termasuk ahli hadis dari Mesir Al-Ghaiti. Maka waktu Nabi iftah danya terus ba ulu hati. Ambillah sifat-sifat sombongnya Nabi. Ya, dipinah tempat. Ya. Atau menau Rasulullah jan manusia biasa. Kita juga manusia biasa. Munyo katanya na tempat sombong, na sifat sombong. Munyo Nabi Muhammad na tempat sombong tapi hana sombong. Nafum? Dolang tiga. Kita manusia, yo dari Nabi Adam terus Nabi Muhammad terus kiamat, semua manusia itu diciptakan oleh Allah tempat sombong. Tempat. Kena mai puduk tempat sombong lah mati. Nah, beda katanya dengan Nabi Muhammad, munyo katanya na tempat sombong, na asodi lo. Tempat sombong na, asodi na ci, bakal lebih lo nasib, payah sama lo betul. Munyo Nabi Muhammad na tempat sombong tapi hana asod. Kenapa ada tempat sombong itu? Karena Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi hana asalnya. Yang ke tempatnya dicok oleh Jibril tiat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak Muhammad, iya Jibril. Sakit enggak aku potong tadi? Tidak Jibril. Kalau tidak sakit Muhammad, ayo berangkat. Maka berangkatlah. Inilah permulaan mulai Isra dan Mi'raj. Isra'nya mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Munyo Mi'rajnya dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Mustawa. Punya Mustawa insyaallah lon cerita munyo sok wate. Munyo sok wate lon cerita terus ba Al-Mustawa. Ya. Jadi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Baitul Maqdis sampai ke Mustawa namanya Mi'raj, disebut Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah getanyonyo umat Nabi Muhammad yang terpilih. Artinya adalah nabi getanyo adalah nabi yang terpilih. Ayah acine putunyo baklun siat sabah kisah yang Allah mendahului dengan sumpah maha sucinya. Contoh munang tolong. Ketika Allah menjalankan Nabi Muhammad menuju ke Mustawa, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Anda dengar siat kalimatnya, na yang aneh kalimatnya. Na yang aneh kalimatnya, mak. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nak dapat kalimat yang aneh tu? Belum beri jawaban. Ada satu kisah di antara mandum kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ayah, sebuah kisah Allah
menjamin kisah itu dengan mempertaruhkan maha sucinya. Subhanalladzi. Ketika Allah cerita tentang Isra Mi'raj, Allah mendahului subhanalladzi. Ilo ratahana kita yang Allah mendahului tentang kemahasucinya. Berarti Isra Mi'rajnya adalah perjalanan yang maha suci. Contoh ni ada pegah tu. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Adam, hana maha suci. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, untuk apa kau menciptakan malaikat? Mereka akan menumpahkan Adam khalifah. Mereka akan menumpahkan darah, ya Allah. Allah ketika menceritakan Nabi Adam tidak didahului dengan subhanalladzi. Jangan contoh lain dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menceritakan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi sebuah kaum dan kaumnya adalah Ashabus Sabti. Ashabus Sabtian sebuah kaum yang kekera. Jadi kera dia. Yulah Nabi Musa itu semayang kerja kekera. Untung hana pada Nabi Muhammad. Munyo sama katanya Nabi Muhammad, urang ana semayang mandum kera. Ya kan? Coba lihat. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtum, sungguh kamu itu tahu tentang di mana dulu Allah mengazab kaum Nabi Musa menjadi kera. Allah tidak mendahului dengan subhanalladzi. Ya kan? Berarti yang aneh no. Mandum kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Sedikit pun Allah tak menceritakan para nabi itu dengan didahului subhanalladzi. Cuma sabuh kisah yang Allah mempertaruhkan kesuciannya. Itulah kisah perjalanan baginda Rasulullah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tengku, lu kena tanya tak apa hai. Cuba pertanyaan. Tengku, pakan han disebut benar. Contoh, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kemudian jadi yang ja Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Nabi Muhammad kan seharusnya firman ini benar. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kemudian kan? Hai, iyalah pakan je benar dengku karena yang berangkat itu Nabi Muhammad kan. Jud Allah nak pakai firman subhanalladzi asra bi Muhammadin. Jino pertanyaan ini adalah kenapa Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi? Hambanya kan aneh ni kan? Nyo naya aneh nyo pakan hang sebut Muhammad laju nan pakan je ke abdihi, hambanya. Nya ternyata Muhammad itu sudah diakui langsung oleh Allah menjadi hambanya. Kan lagi katanya mak, kadang katanya ya Allah lun hamba dron ya Allah. Katanya terkadang takkan hamba Allah, tapi but kon hamba Allah, but hamba syaitan kan benar kan? Waktu jak majlis taklim yang khusyuk dah dengar bet. Wo kan tu ka mulai korupsi. Jangan hamba syaitan. Kemudian kan? Jadi Allah mengakui satu-satunya hamba yang diakui oleh Allah langsung namanya Nabi Muhammad, maka disebutlah bi abdi. Kemudian makan. Jadi musuh contoh orang nak akui ya Allah, ilun hamba dran ya Allah, musuh menang takun ba Allah. Nak diakui oleh Allah. Belum tentu diakui hamba nak. Ya Allah lun hamba dan ya Allah
Belum tentu diakui. Nabi Muhammad sudah diakui. Nyo ke jawaban subhanallazi asra bi abdi. Mulai perjalanan. Ayah-ayah yang tuan hormati, munyohana halangan tuan jelaskan tentang perjalanannya, insyaallah lengkap jelaskan. Kiranya mulai cerita. Mari sama-sama kita dengar cerita perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Haram terus bak Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa terus bak Al-Mustawa dengan kisah singkat yang tuan jelaskan. Maka ketika Rasulullah sudah dibelah dada, Nabi Muhammad watanya berangkat. Nabi Muhammad tanya, "Ya Jibril, ngompu tajak Jibril nak kabah makhluk Muhammad." Lipat makhluknya Jibril ili ke pintu rumah ran. Maka terbitlah Rasulullah dari pintu rumah. Maka dilihatlah ada satu makhluk yang disebut burak. Burak. Ya, disebut burak. Maka Nabi berangkatlah. Singkat cerita, Rasulullah berangkat. Nyolon ceritanya menyujud dihayati agar gedanya sama-sama saja sama ceritanya berangkat dengan Nabi Muhammad dan saja Rasulullah berangkat burak ya kan tim kakak tinggal dunia tu ya dia berangkat sama-sama untuk menyaksikan perjalanan beliau. Berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Menurut riwayat yang lun baca menurut riwayat ada yang mengatakan Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Baitul Maqdis. Tapi nasabah penjelasan kon benar. Nabi Muhammad watejak burak nyanlah hana langsung ke Baitul Maqdis tapi keliling dunia. Jadi bumbunya keliling lele burak. Dibuka oleh Nabi Muhammad buraknya menyoi plung nyan kiban takalan mon matahari yang kenyan terus burak. Artinya mana? Kecepatan burak itu seperti mata memandang. Nah doa ya. Seperti mata memandang giban cara ada surah ya. Ya, pokoknya cepatlah. Karena surah lain, yang surah paling tingkat cepat. Seperti kilat. Makanya burak disebut burak. Buraknya barkun artinya kilat. Ya kan? Burak. Mantanya dengku naik, dengku watenya insyaallah. Punya gedanya beriman kepada Allah, sehingga gedanya berangkat menuju surga, akan Allah hajuk cid burak. Dulang tu kata. Ada riwayat Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram terus langsung ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat Rasulullah berkeliling dunia. Kalau dunia, kalau Australia, kiban hir, kalau Amerika, ya kan? Kalau pula termasuk di Aceh. Kalau nyo nanggronyo kiban tu kan. Nah, jadi nak cerita aneh betul. Lengkah betul cerita Isra Mi'raj. Jadi nak cerita aneh lun baca di dalam buku sejarah. Buku sejarahnya hana yang perlu di Aceh. Punya muhun buku sejarahnya payah jak ke Malaka atau Malaysia. Tebai punya buku sejarah yang karya daripada Profesor Dr. Nuqaid Al-Atas. Tahu namanya? Nuqaid Al-Atas. Berarti Sayyid keturunan Nabi ya. Tinggal di Malaysia, pegaklah buku sejarah. Jadi waktu lu buka buku sejarah, hana sengaja lu buka laju menang, berumpak sebuah hadis Nabi. Ini pun hadis Nabi nan, bukan Nabi benar. Jika nanti engkau berjumpa dengan nama samudra, maka sebarkanlah Islam ke sana. Lu telusuri ternyata ikanlah Nabi Muhammad samudra itu adalah samudra Pasai. Wallahu a'lam. Ilun hanya lungkeun hadisnya sahih, hanya lungkeun hadisnya dhaif atau maudhu. Payah teliti lain. Kamu nak? Jadi dalam sejarah Nabi watija Isra Mi'raj, Nabi pernah mengelilingi dunia. Waktu Nabi tengah mengelilingi dunia ayah mak, ni cerita dalam bukunya apa? Nya menau. Ilah hana tak lupa teh, hana tak puji sih. Lencok sebagai pengalaman bacaan dah. Jadi Rasulullah ketika keliling dunia, beliau melihat dataran putih, nasabuh dataran putih. Rasulullah waktunya ketron Jibril. Yang tempatku Jibril, ayo turun Muhammad. Maka Nabi Muhammad turun. Waktu beliau turun ke dataran putih, ikalon putih tak datarannya. Indah tak datarannya.
Maka Jibril ketika itu memberitahu Muhammad, tahukah engkau ini tempat apa? Tidak Jibril, inilah tempat di mana aulia dan ulama-ulamamu yang banyak muncul nanti. Nah, dalam sejarah disebut samudra. Lipat samudranya? Ya? Lu semua ni. Ni belum buku sejarahnya. Ya, buku sejarahnya belum. Tapi waktu tekalan fakta, memang secara fakta di daerah Indonesianya Aceh lah yang menjadi sumber penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Mulai dari Aceh, Malaka, Tho yang menyebarkan Islam dan menolong urang-urang Malaka wadanya murid Hamzah Fansuri bernama Syekh Samsudin As-Sumatrani. Bahkan Wali Songo di Jawa termasuk Syekh Malik Ibrahim, Wali Songo yang paling tua. Wali Songonya apa? Wali Songonya di urang Jawa, mungkinlah urang Jawa ini orang tanya mentang. Jadi orang Jawanya menganggap Wali Songo adalah orang yang sangat berpengaruh menyebarkan Islam di Jawa. Telah tidur Wali Songonya wali Allah, tapi jumlah di 9. Sebut Songo yang bahasa Jawa 9. Nalong tabotu Songongnya beda. Nah tepu Songong. Ya? Na Songong. Ilun tuan buat di Jakarta, di Jawa Barat lo buat selama 7 tahun. Bak pesantren Al-Hamidiyah. Pimpinan Syekh almarhum Kiai Haji Ahmad Syekhu. Ya, Kiai Haji Ahmad Syekhunya ngon daripada almarhum Abu Ya Muhyiddin Wali. Dia tak kena ju Abu Ya Muhyiddin Wali berangkat ke Mesir adalah berkat jasa Kiai Haji Ahmad Syekhu. Maka di ilun tuan 7 tahun di pesantren Gonyan. Alhamdulillah Gonyan termasuk ulama raya, bahkan na melumpong Rasulullah. Tahun kurang 5 beliau melumpongkan Nabi Muhammad SAW. Jadi selama lu di Jawa, songongnya arti ni gimana nyo songongnya? Tapakat beun haitem, semayang haitem si. Ha? Sekolah haitem si tajak pakat sekolah haitem, semayang haitem, ja beun haitem si. Yang kena songong ni. Ya, benar nah? Ya, itu songong. Maka salah seorang wali bernama Syekh Malik Ibrahim, berangkat beliau menuju ke Samudra Pasai mak jabut minta gure di Aceh. Mak masanya le gure raya Islamnya di Acehnya adalah dari Samudra Pasai jabut wali Malik Ibrahim. Le dari wali Aceh maka menyembangkan Islam di Jawa. Maka turutlah nanti ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Betul benar kan? Nah, jadi asal dari Islam dari Jawa itu Sumatera dari Nusantara adalah bermula dari Aceh. Wallahu alam. Gedanya obek tafokus sejarah ini. Tapi yang lun baca Nabi Muhammad tidak berangkat dari Masjidil Haram langsung ke Al-Aqsa, tapi beliau mengelilingi dunia. Bak pertengahan jalan Nabi Jibril didampingi oleh Jibril. Dalam riwayat beliau didampingi oleh Jibril dan malaikat Mikail. Bak pertengahan jalan golom truk di Masjidil Aqsa. Nabi ketika di atas langit beliau berjalan, lalu beliau melihat tidro urinau ibaru tidro rinau pakai cincin pakai lerak cincin ino dari madu nyo cincin di madu. Maka itanya oleh itibit su dari urinaunya. Nabi tengok hiponya, tengok berangkat Masjid Aqsa. Maka ada seorang perempuan yang memakai cincin begitu banyak, memakai kalung emas begitu banyak, lalu dia berkata, Muhammad undurni as'aluka Muhammad. Apa maknanya? Muhammad kalau si adon Muhammad dengan sebuah pertanyaannya. Ya, benar. Muhammad undurni as'aluka Muhammad. Maka Nabi hai permohon oleh Rasulullah. Hai permohon berangkat Nabi Muhammad. Tapi Nabi teringat ditanya Jibril. Tang benar nalun dengar tu. Tu yang Jibril ya.
Tang lagi turina mana Jibril? Siapa itu Jibril? Maka Nabi Jibril memberitahu, Muhammad, itu tadi yang memanggilmu adalah perempuan yang memakai begitu banyak perhiasan. Itulah ibarat dunia, Muhammad. Dunia dipenuhi dengan perhiasan, emas, batu, duit, jabatan, derajat, semua dipenuhi dengan perhiasan. Untung kau tak melihat, Muhammad. Jika kau melihat, sungguh umatmu akan beralih ke dunia semua. Ya, hai perumahan Rasulullah, alhamdulillah, punya tempat di kalangan Nabi Muhammad. Hanali dia, hanali setelah Isra Mi'raj lagi yang. Hana rencana ada pergi Isra Mi'raj. Nyo pakang dia pergi Isra Mi'raj karena na panggilan jiwa. Ada panggilan iman di dalam jiwa. Kamu menang kan? Pakang dia ada pergi Maulud karena ada panggilan iman dalam jiwa. Seandainya Rasulullah waktu ijazahnya ni kalau nuri naunya, tangan ni Isra Mi'raj Maulid Nabi Hanan, handum Hanan, urut semayang ni. Beruntung kau Muhammad tak melihat. Oh begitu Jibril. Ya Muhammad. Maka ipol Rasulullah berangkat. Ini ketika Nabi tengah di atasnya, Rasulullah di atas lalu jalan. Tiba-tiba nak tidur kakek. Ini ke Nabi Muhammad langsung hidung nan. Tengah pakai tungkat. Ibu pegah-pegah dekat kakeknya. Muhammad, undurni as'aluka Muhammad. Muhammad nekadang don siat, don nak pertanyaan Muhammad nekadang don siat. Nabi hai perempuan ijak je Rasulullah SAW. Tinggal pegah lagi Nabi Muhammad, Jibril. Tang benar nak dengar tu dari tidur kakek Jibril memang salah lun. Ya Muhammad betul yang orang pegah ni. Jadi nyan tahu Jibril, Muhammad, itulah iblis Muhammad yang mencoba menghadang perjalananmu Isra Mi'raj. Untung kau tak melihat Muhammad. Jika kau melihat, maka umatmu akan seperti iblis semua. Untung Nabi Hamid kalian kan? Batingkat Nabi Hamid kalau mendong kalau iblis itu pulang Nabi kalian. Jino kadang-kadang menyatakan salah tapi iblis sayang si iblis tapi bersalah. Kadang kita tanya menang si. Nah orang tanya maklum menang waktu belum puasa. Tanya maklum. Buya, lu nak pertanyaan siapa? Menang. Apa betul belum puasanya ni drop iblis jin hanale. Lu bukan betul. Tapi pakan lu lagi hana mah semayang. Berarti nak iblis. Lu bukan menang. Yang kan salah iblis, yang sifat iblis mentong bakah lu bukan menang. Mentong bertipai nak lu gaduh dah. Kadang-kadang lu bersalah iblis yang sayang sih, tapi iblis salah. Iblis memang kah salah, kadang-kadang dia nyonyo tapi lah iblis. Ya kan? Untung kau tak melihat Muhammad. Oh begitu Jibril. Ayo berangkat lagi Muhammad. Kaki berangkatlah Rasulullah. Bak pertengahan jalan Rasulullah menjak ada lagi dengan Jibril dengan kecepatan burak secepat kilat. Maka ketika itu Jibril ya mengajak Rasulullah na tidur renginau katuha rinaunya. Sama lagi kakek bunuh kena jak tangan jak deh. Maka rinaunya ni ke ya Muhammad, unzur li ya Muhammad, as'aluka Muhammad. Muhammad, ni kalan dong siat Muhammad, dong nak pertanyaan sama Muhammad, ni kalan siat. Hai bermuncul Rasulullah. Hai bermuncul Nabi Muhammad. Untung bermuncul. Berangkat Rasulullah, maka Nabi bertanya, Jibril, sang menau nak dengar tu tidur rinau yang kaduhanya Jibril. Ya Muhammad, betul. Jadi yang tahu Jibril, itulah dunia Muhammad. Orang tua yang dipanggil-panggil, yang memanggil engkau itu Muhammad, itulah ibarat dunia sudah tua. Nah, kan dunia itu katuha kan? Padu kaum dunia. Ya. Nah jawabannya mentena orang tanya kabu padu kaum dunia. Munyo kedanya udah jak kedeh Museum Geologi Bandung. Wate lun tuan lun tulis buku, lun asabah buku, lun tulis judul buku lunnya manusia purba versus Adam alaihissalam. Jadi lun tuan kena buktikan. So yang menjadi manusia pertama, manusia purba Nabi Adam. Okeylah Nabi Adam dah begah menang kan? Tapi bak sebelah mati purna adanya manusia purba, bedakan Repus erectus, Paleojavanicus. Mana purna
Ino na guru sekolah. Mutuna guru sekolah ina cini dekalan siat. Matong peruna nya. Anak leh. Bunyi ontona kayak kenang pengen nya. Jadi waktu long tulis bukunya, long jak kedai bak Museum Geologi Bandung, ya. Long kalan di Museum Geologi Bandung nya, ji naik tulisnya umur dunia. Long kalan umur dunia sudah 4 miliar tahun. Nah, lah mati long pak itu punya. Pak itu pun tulis 4 miliar tahun kau umur dunia. Benar ni ke? Jadi umur dunia kita sudah 4 miliar tahun. Wallahu a'lam. Muhammad, perempuan tua tadi ibarat dunia. Maka ingat, nyo pesan Nabi, nyo. Hubbud dunya ru'usul khati'ah. Siapapun yang mencoba mencintai dunia, siap-siap akan menerima kesalahan yang paling terbesar dan akan menerima kesalahan yang paling banyak. Hati-hati ya. Nah, jadi jangan mencintai dunia. Selesai berangkat Rasulullah. Ini mentong panjang perjalanan dia. Kalau untuk mustawa dong ya. Maka Nabi Muhammad jaklah. Kemudian telah tidur orang dari belah mana Rasulullah, punya Nabi berangkat. Belah mana ni baru. Miu kamu yang Aceh besar baru. Miu. Maka ihunlah Rasulullah Muhammad, unzurni Muhammad as'aluka. Nekalan dong sehat Muhammad, dan pertanyaan. Hai kala Rasulullah. Maka Nabi bertanya, Jibril, jangan itulah Yahudi Muhammad. Untung kau tak melihat Muhammad. Kalau kau melihat, maka umatmu akan seperti Yahudi. Maka Nabi berangkat long. Maka terulah Rasulullah SAW. Nah dengar tu dari belahwi. Benar belahwi, nyo belahwi. Maka berpanggillah suara, unzurni Muhammad as'aluka, tolong melihat aku Muhammad, aku ada pertanyaan. Maka Rasulullah ja'ju, aneh perumahannya. Jibril berkata, Muhammad, yang memanggil kau sebelah kiri tadi adalah kaum Nasrani. Maka singkatkan cerita, maka Nabi Muhammad berangkat. Maka tiba-tiba datanglah beliau ke Baitul Maqdis. Maka terus Nabi Muhammad Baitul Maqdis, Jibril mempegah Rasulullah. Rasulullah dah sembahyang 2 rakaat ni leh. Jibril dalam masjid Baitul Maqdis. Maka tamanglah Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad tamang dalam Masjidil Aqsa, maka hadir mandum para nabi ni. Acik kala para nabi menyambut Nabi Muhammad. Berarti ayo tak nabi dah kan? Ya kan? Ayo dah. Dalam riwayat ketika Rasulullah masuk ke pintu Baitul Maqdis, dihadiri oleh para nabi, termasuk Nabi Ibrahim lamnya. Ya, ketika Nabi dah mau, maka salamlah. Bersua sapa, saling salaman, saling berpelukan dengan Rasulullah. Nabi Ibrahim kenyo anak lo yang mulia, mudah-mudahanlah. Ya? Maka Rasulullah ketika itu masuk, Jibril ketika itu dalam riwayat Jibril yang azan. Ya, watanya Jibril azan. Dalam riwayat kon Jibril yang azan, tapi Nabi Ibrahim yang azan. Dalam riwayat bukan Nabi Ibrahim yang azan, tapi malaikat yang lain yang azan. Nah, nyala riwayat. Ketika Jibril setelah azan, lalu para nabi ketikanya berdialog, saya aja ke imam. Bukan Nabi Ibrahim, saya jadi imam, sang Nabi yang paling alim lah. Kemudian dialog sehingga mandum mufakat yang jid ke imam semayang adalah baginda Rasulullah. Mulia tak Nabi kita nyawa. Nyan para Nabi yang memuliakan Nabi kita nyawa. Kita nyawa Nabi kan. Ada mulia Nabi. Tahina lo Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika Nabi maju, nya watai Nabi mana? Watai Nabi putar baja ke imam, Nabi begah obek lebih cocok Nabi yang mulia dari Allah. Maka teruk Jibril icok jaro Nabi Muhammad, engkau jadi imam. Icok jaro Nabi Muhammad, icok jadi imam Muhammad. Ya benar. Maka Rasulullah solat 2 rakaat. Lalu ketika itu semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Muhammad berangkat menuju
Mi'raj. Sebelum berangkat menuju Mi'raj, Rasulullah ikut tabah 2 buah iya oleh Jibril. Muhammad, engkau haus? Haus Jibril? Aku ada 2 air. Allah titipkan air ini Muhammad. Pertama susu, yang kedua air khamar. Khamar, minuman arak. Benar? Maka sediakanlah 2 buah iya ke Nabi Muhammad. Maka dengan sigapnya nanti dicok oleh Rasulullah air susu. Maka izin Nabi Muhammad. Ya, setelah beliau minum susu, lalu dikasih tahu oleh Jibril, fitrah Muhammad, fitrah bersih kau Muhammad, bersih, fitrah suci. Kenapa fitrah Jibril? Kalau engkau minum air susu ini, esok umatmu akan banyak mengikutimu Muhammad, akan banyak membelamu Muhammad, akan banyak orang yang mempertaruhkan nyawa dan raga untukmu ya Muhammad. Ya benar. Maka alangkah bahagianya ketika Muhammad dengar dari Jibril, Muhammad, karena drone pilih susu, maka insya Allah akan lebih banyak umatmu masuk surga. Mudah-mudahan kita mau surganya ke gudanya. Insya Allah. Benar kan? Hanafi dah mula neraka. Ya, dari dalam surga. Selesai ceritanya. Maka berangkatlah Nabi Muhammad ke Habis Isra. Inilah peristiwa yang disebut dengan alam malakut. Alamnya ada lebo. Nyo ingat bro? Alam itu ada 3. Pertama alam nasut. Alam nasut. Alam nasutnya alam mulai dari Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut alam nasut. Punya alam nasut tengku, alam yang masih dihitung oleh jam. Munyo Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, mesti contoh Nabi najum yang jam untuk aktifnya. Buno belum berangkat poh 8 malam. Betul benar? Betul contoh. Nyo katru Masjidil Aqsa poh 8 lewat 15. Betul benar kan? Berarti jam masih aktif. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Rabbul Alamin yang disebut alam mulki, bak langit ketujuh. Nabi Muhammad berangkat dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh disebut dengan alam malakut. Alam malakutnya apa? Alam malaikat. Yang le malaikat jana. Hana manusia nan. Apa nama manusia di langit? Hana manusia nan. Yang malaikat mandu masuk dia. Maka disebut alam malakut. Dari mulai langit ke-7 terus al-mustawa disebut alam lahut. Alam ketuhanan. Nampak kan? Hanya ilmu. Ya, disebut alam lahut. Berangkat Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad kita berangkat? Ya Jibril, siap. Kemana Jibril? Kita akan berjumpa dengan Allah, tapi kita akan bertemu dengan para nabi-nabi dulu. Bagaimana Muhammad? Siap? Siap Jibril. Maka Rasulullah berangkat. Ketika Nabi Muhammad terubah pintu langit yang pertama, pintu langit yang pun, nasabuh pintu nan pintunya adalah Babul Hafazah. Pernah pintu kan? Babul Hafazah, pintu hafazah. Jadi pintu hafazahnya dijaga oleh tiga malaikat namanya malaikat Sulaiman. Nabi Sulaiman, malaikat Sulaiman ya. Babul Hafazah menanikan dalam kitab Syekh Muhammad Najmuddin Al-Ghaiti dan kitabnya Qissatul Mi'raj. Jadi nasabuh pintu langit pertamanya, yang kedua pintunya lain hanalaya. Pintunya nanti adalah Babul Hafazah, dijaga oleh malaikat Sulaiman. Maka terubah pintunya, malaikat bertanya. Ditanya oleh malaikat, "Man hadza?" Punya bahasa dia mana? Gata tau. Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Siapa yang kau bawa itu? Hadza Muhammad, ini Muhammad. Awaqad ursila ilaih? Apakah dia itu disuruh oleh Allah berjumpa dengan Tuhannya? Naam, iya. Oh kalau begitu marhaban bikuma, selamat datang. Ya, iki malaikat penjaga langit pertama benar. Tamunglah Rasulullah.
Buka pintu babul hafadah, tamu Nabi Muhammad. Waktu tamu Rasulullah bak pintunya, maka merumpoklah lapisan langit pertama. Ketika Nabi berangkat waktu punya cerita bunuh lagi Isra, Mi'raj. Ketika Nabi terobak langit pertama, nah salah tidur urang tengah hidung. Urangnya raya badan. Kemudian mukanya raya. Maka Rasulullah bertanya Jibril, "Man huwa ya Jibril? Siapa itu Jibril?" "Hadza Adam ya Muhammad." Inilah Nabi Adam yang merumpok Nabi Muhammad Nabi Adam. Beri salam Muhammad. Maka Nabi beri salam, "Assalamualaikum ya Adam." Salam sejahtera atasmu wahai Adam. Maka dijawab oleh Nabi Adam, "Waalaikumsalam." Ibu-ibu Nabi Adam, "Marhaban bil ibnil salih wan nabiy salih." Selamat datang anakku yang soleh, nabi yang soleh. Maka waktu Rasulullah merumpok dengan Nabi Adam, Nabi cerita, Nabi waktu selesai Isra Mi'raj, Nabi cerita sahabat-sahabat, ibu Nabi Muhammad, waktu merumpok Nabi Adam panjang. Sahabat tanya, "Berapa panjang Nabi Adam Rasulullah?" "Situna zira'an." 60 zira'. 60 zira'nya nyo sabuh zira'nya. Nyo sabuh zira'. Punya 60 zira' berarti acik hitung untuk waktu dakwah mak hitung waki. Sabuh lah kaki urang dewasa nya sabuh zira'. 60 zira', situna zira'an. Bahkan dalam riwayat tengok tanya dalam surga akan panjang sama lagi Nabi Adam. Jadi waktu Nabi Nabi Adam panjang urang. Kemudian dua buah bayangan. Itu bit bayangannya. Tabuh bayangan dari sisi kanan Nabi Adam, bayangan lain dari sisi kiri. Bayangan dari samping Nabi Adam ditamung dalam pintu benar. Sehingga Nabi Adam senyum benar. Senang kalau bayangannya. Kemudian tabuh bayangan tu sebelah Nabi Adam. Ditamung tapi beliau bersedih melihat bayangan itu. Waktu Nabi kalau yang model lagi kan, peristiwa lagi kan, kita nyoba Jibril, pakana bayangan-bayangannya Jibril. Maka Muhammad, kau tanya langsung kepada Nabi Adam. Muhammad bertanya, "Adam, mohon maaf, aku ingin bertanya, apa maksud bayangan yang masuk ke dalam pintu lalu kau tersenyum? Dan ada satu bayangan yang masuk ke dalam pintu sebelah kiri, engkau merasa bersedih. Kenapa wahai Nabi Adam?" Maka Nabi Adam jawab, "Muhammad, ketahuilah, ini bayangan-bayangan ini adalah anak-anak cucuku yang Allah ridai, yang Allah masukkan ke dalam surga. Sehingga aku tersenyum Muhammad. Ada bayangan yang masuk sebelah kiri, lalu masuk ke satu pintu, itu adalah anak keturunan cucuku yang mereka berbuat zalim di muka bumi, diazab oleh Allah dan aku bersedih." Oh, menang Nabi Adam. Ya, menang Nabi Muhammad. Kajian Nabi Adam bila ke izin. Baik Muhammad, silahkan. Gimana Muhammad? Selesai Jibril. Berangkat. Maka Nabi Muhammad berangkatlah. Kemudian waktu berangkat bak langit kedua, pintu langit kedua malaikat. Dijaga malaikat. Maka waktunya malaikat tanya kepada Nabi Jibril, "Man hadza?" "Siapa kamu?" "Jibril, ana Jibril, saya Jibril." "Wa man ma'aka?" "Siapa di sampingmu?" "Hadza Muhammad, ini Nabi Muhammad." "Awaqad ursila ilaihi?" Apakah dia diutus oleh Tuhan menuju ke Tuhannya? "Na'am, iya." "Marhaban bikuma." Selamat datang keduanya. Ya, benar ke malaikat. Maka masuklah malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Bak langit kedua maka merumpoklah Nabi Muhammad dengan dua nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, kalau Nabi Isa, ketika Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Isa nya urang ji hana panjang. Dan kemudian Nabi Isa nya panjang, kemudian kita tanya mak punya tengah mano kan tepat tengah mano bamban mano kan tepat nya lagi nya Nabi Isa gleh hitam lagi urang ban mano ya gleh ya benar kan
Jadi ciri-ciri Nabi Isa, beliau itu tidak tinggi, tidak juga pendek. Dan kulit Nabi Isa agak merah. Ya, dalam hadis Muslim belum bacanya, hadis sahih kan. Kulit Nabi Isa-nya agak merah betul. Kah berangkat dan lun hanalun cerita truk bak nabi-nabi lain langsung tak singkatkan wate menuju ke langit ke-6. Karena nyo mungkin kerap habis wate nyo kan. Nanti sesi tanya jawab belum. Ketika bak langit ke-6, truk Nabi Muhammad dengan Jibril bak langit ke-6, maka penjaga langit ke-6 bertanya, "Man hadha?" Katanya "Ana Jibril." Saya Jibril. "Wa ma ma'aka?" Siapa bersamamu? "Muhammad." "Hadza Muhammad." Ini Muhammad. "Awaqad ursila ilaih?" Apakah dia diperintahkan untuk menuju ke Tuhannya? "Na'am." "Marhaban bikuma." Selamat datang keduanya. Maka dibuka pintu langit ke-6, merumpoklah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa. Ayah, ketika lu baca tentang Isra Mi'raj, cuman kisah bak Nabi Musanya lu tertarik tak? Bak kisah Nabi Musanya. Ketika lu baca buku, lu baca kitab, lu baca buku lu baca kitab tafsir Al-Quranul Azim, karena hadis panjang-panjang hadisnya, hadis Isra Mi'raj. Di antara nabi-nabi yang Nabi merumpok, Nabi Muhammad merumpok ya, cuman Nabi Musa yang agak lu terkesan betul. Benar cerita. Jadi ketika Rasulullah merumpok dengan Nabi Musa menurut ikhlas Nabi Muhammad, Nabi Musa yang panjang truk guna Nabi Musa ya. Dan kulit Nabi Musa agak putih merah. Yang kulit Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kulit Nabi Musa putih merah, banyak, dan masa goknya pakai baju warna putih. Nyan tang-tang yu antara kulit dengan nyan hana ada putih tak kulit goknya. Kulit Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, "Siapa ini Jibril?" "Hadza Musa ya Muhammad." Ini Nabi Musa. "Oh Nabi Musa." "Ayo Muhammad, kau datang ke Nabi Musa, kau beri salam." "Assalamualaikum ya Musa." "Salam sejahtera atasmu wahai Musa." Maka Nabi Musa kalam Nabi Muhammad, "Waalaikumsalam." "Salam sejahtera atasmu." "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang saudaraku yang soleh, nabi yang soleh. Nabi Musa menganggap Nabi Muhammad saudara, punya Nabi Adam anak. Ya kan? Merumpoklah ini. Jadi, pakal dan terkesan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ketika Rasulullah tengah duduk dengan Nabi Musa, jadi Nabi Musa cerita-cerita tentang kiamat. Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kira-kira kiamat menurut pajan terjadi?" Gunalah cerita-cerita. Sehingga teruklah masa cerita tentang umat para nabi. Maka cerita umat Nabi Idris muno, umat Nabi Isa muno, umat Nabi Nuh muno, umat Nabi Sulaiman muno. Teruklah cerita umat Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kibar umat dan Musa, wahai Nabi Musa, umat dan adalah umat Bani Israel, umat yang mulia. Jadi ke Nabi Musa. Nabi Muhammad tengah udah jauh ya. Ya Muhammad. Kalau nyonya penting dengarnya. Sehingga ketika pertanyaan Nabi Musa, "Kiban dan Muhammad, Nabi dan umat dan wahai Muhammad?" Umat dan adalah umat yang sayangi Musa. Dan dah halum pelih umat dunia, punya umat dan disiksa oleh Allah lelaki Allah. Punya pergi disiksa oleh Allah lelaki mohon untuk mandung tambang dalam surga. Menan doa Nabi Muhammad. Nanti kurang got Nabi Muhammadnya kan got tahu. Kan? Lagi kan? Sehingga ketika itu beliau minta izin Musa, belum tuan lagi izin, belum kena berangkat belum tempat lain. Jut Muhammad. Maka ketika Muhammad berangkat siap-siap menuju dengan Jibril ke langit ke-7, maka terdengarlah suara menangis. Jadi naurumo dengan waktu Nabi kena berangkat, naurumo itu bi mata. Maka baliklah Rasulullah SAW. Ternyata yang maunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi terkejut. Waktu Nabi tanya, "Ya Musa, ma yubikuka ya Musa? Kenapa engkau menangis Musa?"
Pergi jauh Nabi Musa. Nah, ini dengarnya pergi jauh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa Rasulullah kena berangkat ke langit ketujuh, Nabi Musa menangis, mengeluarkan air mata, sehingga Nabi Muhammad balik, hana jadi berangkat. Dia tanya kepada Nabi Musa, "Ma yubikuka ya Musa? Kenapa kau menangis Musa?" Maka Nabi Musa berkata, "Li'anna ghulaman yadkhulul jannata aktsaru min ummatihi. Aktsaru min ummati yadkhulul jannata." Besok ada seorang pemuda di akhir zaman, pemuda itu akan masuk surga hampir seluruh umatnya. Aktsaru ma yadkhulul jannata min ummati, lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Menanikanlah Nabi Musa. Yang kenyang sebab Nabi Musa mau demi ibadah. Karena besok di akhir zaman ada pemuda yang masuk ke dalam surga lebih banyak membawa umatnya daripada umat Nabi Musa. Sehingga Nabi waktunya tanya kepada Nabi Musa, "Siapa yang kau maksudkan itu wahai Musa? Yang dron maksud pemudanya so?" Maka dijawab oleh Nabi Musa, "Yang dron maksud pemudanya dron ya Rasulullah. Engkau wahai Muhammad, engkaulah satu-satunya nabi yang akan membawa umat hampir seluruhnya masuk surga lebih banyak daripada umat nabi yang lain." Alhamdulillah, getanya insyaallah akan dimasukkan oleh Allah dalam surga lebih banyak dari umat yang lain. Tahu yang kenyang Nabi Musa alaihi salam. Berarti alhamdulillah bahagia tak kita nyoja ke umat Muhammad kan? Urang dah menyalahi nak watai lahir nak laki Allah, ya Allah puja lu umat Muhammad nah. Hana kan? Berarti Allah memilih kita menjadi umat Muhammad. Nabi Musa dalam sejarah natom laki Allah je ke umat Muhammad. Itu oleh Allah. Pajan watai laki Allah je ke umat Muhammad. Ketika Allah bercerita tentang Muhammad. Jadi watai benar. Aci nak buka kitab Duratun Nasihin. Dalam kitab Duratun Nasihin lu baca tentang fadilah puasa Ramadan. Jadi ketika tabuh masa Nabi Musa lelaki ba Allah, ya Allah. Na kelebihan yang ronjo badan tapi hana Nabi lain. Kelebihannya adalah kalam. Kalamnya artinya Allah dengan Nabi Musa nya langsung berkhabar, hana pakai perantara. Jadi tanya Nabi Musa, "Ya Allah, kira-kira na orang yang lebih dari lo nya kelebihan yang ronjo dan melebihi kelebihannya daripada Allah, nah ya Allah." Maka Allah menjawab, "Ada Musa." Siapa mereka itu? Yadkhulu ibadi fi akhir zaman. Nanti akan muncul di akhir zaman hamba-hambaku. Mereka berpuasa, wasfarat alwanahum, memerahlah kulitnya, menguninglah bibirnya, lalu memerahlah kulitnya. Ketika itu mereka berdoa, itu ibarat antara engkau dan aku berbicara Musa. Siapa itu wahai Allah? Itulah umat Muhammad nyo pelajaran yang kisah lun Tuhan sebutkan nyo. Munyo kita nyo tengah buka puasa, munyojud. Wate najabi nya baca doa. Karenanya adalah posisi yang paling makbul doanya. Baik mana dia baju bu nah. Dia baju bu kamu agam pani dalam maknum dululah. Rokok maknum tu. Hana doa. Jadi Allah puja pada Nabi Musa, "Hai Musa, ketika hambalun berakhir zaman puasa, ketika buka puasa wate mendoanya, nyan hambalunnya akan teruk ba'lun langsung. Hana pakai perantara. Lebih do daripada drone wahai Musa." Nya mudah-mudahan tengok buka puasa harus baca doa dia. Ya. Jadi ketika perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa inilah ketika itu Musa menangis dan mengatakan bahwa umat yang paling banyak masuk surga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alhamdulillah. Kemudian kan bahkan bak sabuh hadis Jibril natom tiga jak pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Jibril ke Muhammad hana pu khawatir mandum umat dan tamong surga. Nabi tanya, "Ya Jibril, wa in saraka wa in zana Jibril, walau umat dan tumuju tamong surga ke Jibril? Wa in zana, walaupun umat lu zina tamong surga ke Jibril?" Maka jawab Jibril,
wa in saraka wa in zana Muhammad. Walau umat gatanya semecu, umat gata menzina, tapi apabila dia sebelum meninggal dia bertaubat, hanya ada iman dalam dirinya, dia tak sempat solat, dia bertaubat, dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian umat kan? Ya, tapi mana baik salah turah hantu ke tamu utang-utang juga ngon dah. Hana pun bagi le meninggal tu untuk pokoknya iman. Hanya hadis yang untuk sampaikannya nalom untuk penjelasan jika singkat cerita maka Nabi merumpok Nabi Ibrahim di langit ketujuh dah nalom cerita langsung kedih juga taboh langit dan langitnya adalah Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha, ketika Nabi sampai Sidratul Muntaha, beliau melihat pohon besar, nabak kaya raya inan, nabak kayanya tip-tip on kayanya na kupu-kupu. Kupu-kupu dari meh bagi Allah. Ya, nanti kalau kupu-kupu meh. Yang kenya mak Sidratul Muntaha tu. Hamun naino di rumah mana nak habislah kupu-kupunya je ke mahar. Je ke mayam nya uragam. Tapi hanali habitat jihan. Jadi Sidratul Muntaha. Lanjut dong, dah cakapkan cerita. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, beliau ketika itu dibilang oleh Jibril, dikatakan Jibril, Muhammad, mohon maaf Muhammad. Bahkan Jibril, lun kasih penuh, hanya lun tak dia don Muhammad. Bahkan menan Jibril, jak sama-sama kita berangkat lom kasih Muhammad. Tugas lun dari Allah, mulai lun berangkatkan drone dari Isra dari Baitul Haram, terus bak Sidratul Muntaha. Selebihnya drone berangkat sendiri Muhammad, berangkat gerong. Lun hanya izin dari Allah ni. Jibril, ayolah berangkat. Tidak Muhammad. Pakai benar, karena di antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha, nyana saboh dinding ikla Jibril. So mantong dinding yang melewati, pu iblis, pu Jibril atau malaikat Mikail tutung, hana hudib lagi. Langsung tutung ni termasuk Jibril. Munyo lewat dindingnya Jibril hana hudib lagi yang mati langsung. Jadi kibanci dikeliling Muhammad, berangkat Muhammad, silakan. Aku tidak ada teman, nanti kau akan dibimbing oleh Allah langsung. Ya, benar. Dibimbing oleh Allah. Maka singkat cerita Nabi Muhammad menujulah ke langit yang disebut Al-Mustawa. Jadi mak, nak cerita aneh. Waktu Nabi Muhammad berangkat Al-Mustawa, nah lagi tulis lagi punan tu goresan pena. Dan nak tulis mutu contoh tulis buku agak kata apa cuba dah tulis pulpen mutu benar. Nak menang kan? Jadi Nabi Muhammad waktu Mustawa naik dengar mutunya. Maka diberitahulah bahwa itu adalah goresan kolam. Nafung kolam? Kolamnya adalah makhluk Allah. Lau mahfud. Lau mahfudnya yang tulis lau mahfudnya adalah kolam. Singkat cerita hanali kemudian diangkatlah oleh Allah di atas mustawa nafung belenya. Jampu langitnya nafung bel. Hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Berjumpalah Nabi Muhammad pada pusat perjumpaan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca kitab Al-Mujairini, ya, bab solat yang telah luduan, membaca kitab Jarimi jilid 1, ketika Nabi Muhammad merompok dengan Allah, Nabi Muhammad haik tin badan. Kalau dia kena sakit benar, kemudian pingsan Rasulullah. Nabi Muhammad pingsan. Lalu dibangunkan oleh Allah, bangun Muhammad. Kenapa kau pingsan? Aku tak sanggup melihatmu ya Allah. Aku tak sanggup melihatmu. Dan satu-satu nikmat yang paling aku ingin cari di dunia ini adalah aku melihat dirimu ya Allah. Dan aku tak sanggup melihat, itulah aku pingsan. Maka Allah juga kekuatan Nabi Muhammad sehingga terjadilah dialog. Dalam kitab Al-Mujairini dijelaskan, ketika fontak Rasulullah merumpok dengan Allah, maka Nabi Muhammad berkata, At-tayyibatul mubarakatus salawatut tayyibat lillah. Dan kalimat pun yang diripit dari hamba Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah. At-tayyibatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, semuanya atas namamu ya Allah. Maka Allah menjawab, Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu Muhammad, wahai nabi yang mulia, wahai nabi yang sejahtera. Selamat datang kekasihku. Ya, ini kekasih Allah.
Ya. Ketika Allah neken menan, Allah ken ba Nabi Muhammad assalamualaikum. Jadi na tambah hal yang ganjil betul lah hati Nabi Muhammad. Pakan salam sejahtera untuk lentang tirawa. Maka Nabi watanya lehikan assalamualaikum, Nabi balah assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Nya Nabi berdoa untuk bertanya ucit. Salam sejahtera memang untuk baginda Rasul, tapi Nabi tu pun ingat ya Allah menyujud baik bak lendang, tapi bak urang-urang saleh, hamba-hamba Tuhan yang soleh ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan itu, seluruh penduduk surga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami semua bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi tiada utusan melainkan dari Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mak-mak Tuhan, kisah kecil inilah yang diabadikan oleh Allah dalam solat kita. Kan benar kan? Allah tidak lupa, Allah tidak beliau tidak menyalahi janjinya. Beliau menepati janji. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kisah kecil dalam solat kita. Itulah tentang kisah perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad. Maka ji munyo kita nyo sembayang, yang sembayang kita nyo yang ibarat sama lagi yang rompok dengan Allah. Munyo urang hana sembayang, nyan urang nyan stres. No form stres. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang enggak mau mengingat aku, siapa yang enggak mau salat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dankan, sesungguhnya hidupnya akan stres. Maka ji urang sembayang nyan insyaallah imannya kuat. Bujur urang ana sembayang iman ana kuat, putus cinta bunuh diri kabeh. Dikira nyawanya nah leboh. Ya kan? Habis perkara. Orang menyana dengan Allah stres, mudah 50 lebih menjadi alasan untuk saling membunuh 50 lebih. Nyo bambanyo nak kejadian yang hana hijau peng lehmak untuk blau chip itu putung rumah ni daerah paknya. Kan ada dalam berita kan? Gara-gara chip, bayangkan. Gara-gara chip rumah habis nanti. Mak ada pun chip. Nah, nak tolong tiat pegah ba anak bermain dia. Bermain chip dia yang bahaya, yang judi ya. Judi kan. Lalu kalau sampaikan tengok dia tanya Allah, pakan ron habibi yang putro, kalau putro ya Allah. Yang terserah bawanya. Berarti urun tu yuhoi le taboh le Allah. Putih bukan kau ini. Hanya dengan Allah rana. Berarti mulai hari ini, mulai malam ini, punya aja kita nyor mandung, hapus semua itu chip yang judinya. Hanya mainnya skater ya. Ilun lu pegah pun yang nak ilmu balun tuan, punya salah, terserah barang je. Hana nak ikut babinya punya. Hana masalah. Ya, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cuma yang je ke masalah lun, tengok hotel lun ditanya oleh Allah, nak ajak buat kampung pidi. Nah ya Allah, nah fenomena watanya urang yang skater mendung. Hana dalam ceramah ke? Kaluh ya Allah. Yang minimal jauh benar. Kaluh ya Allah. Terawat radio tu. Berarti anak-anak muda saja namanya. Fatwa MPU Aceh sudah dikeluarkan bahawa skater hukumnya judi haram. Ya. Jadi permasalahannya, kenapa di Indonesia banyak orang pintar tapi banyak juga orang stres? Karena jawabannya jauh dari Allah. Kamu benar kan? Benar kan? Yang sama lagi tidur anak muda ibalap. Lewat lampu merah, truk polisi, trip. Kenapa dia? Truk polisi, SIM ada apa? STNK ada. Surat jalan ada juga apa? Tahu kamu mana salah? Tahu. Lampu merah Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada bapak. Itu negeri kita begitu.